Apa sih, kamu tuh ganggu aja deh. Keringetnya udah kayak sungai mengalir. Sini. Ada apa, ada apa? Kamu selama ini sebagai suami tanggung jawab nggak sama anak saya? Tidak tanggung jawab apanya? Lahir batin kah? Tanggung jawabnya? Lahir batin lah. Itu udah ada anak. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5, 6, dan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya saya Mario Werix kembali menjumpai Anda pada pagi hari ini, dan tentu saja saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik ya. Alhamdulillah. Dan sekarang saya juga sudah ditemani oleh rekan saya Angel Elga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi hari ini juga kita kehadiran Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita juga kehadiran narasumber kita yang kita samarkan namanya, yaitu Mita. Assalamualaikum Mbak Mita. Waalaikumsalam Mbak. Ya Mbak Mita, bisa langsung diceritakan? Langsung aja. Iya, ini pengalaman rumah tangga saya Iya. yang saya bina selama 5 tahun bertahan. 5 tahun. Di sana saya tidak pernah dinafkahi lahir dan batin oleh suami saya. Tapi memang dari awalnya orang tua saya tidak setuju. Yang lebih tidak setuju itu bapak saya. Awal pernikahan sudah tidak setuju. Ada proses pacarannya nggak? Awalnya saya bertemu dia dikenalkan sama teman di rumah. Tapi proses pacaran berapa lama? Bisa lebih kurang 1 tahun lah. Udah perkenalan. Jadi dia datang ke rumah 4 kali melamar saya. 4 kali juga ditolak ke orang tua saya, bapak saya yang pastinya. Kalau ibu sama saudara saya itu setuju. Karena dia udah punya pekerjaan yang pastinya bertanggung jawab lah untuk seorang suami ya nantinya. Setelah 4 kali ditolak itu Iya, akhirnya? akhirnya setuju. Ya setuju tidak setuju lah. Akhirnya saya dinikahkan oleh orang tua saya. Ya Pak Ustadz, ini kan problemnya adalah pernikahannya sebenarnya antara setuju dan tidak setuju. Gimana nih hukumnya Pak Ustadz buat seorang Mita pastinya ya, dengan bapaknya tidak setuju, tapi juga ya antara setuju dan setuju nggak ada pastian gitu, tapi tetap menikah, hukumnya gimana Pak Ustadz? Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita baru mendapatkan cerita dari Mbak Mita. Jadi bagaimana pandangan Islam ketika mau nikah antara setuju dan setuju dari pihak ayah, tapi kemudian akhirnya melanjutkan. Nah, kita kembali kepada rujukan tuntunan Nabi. Nabi kan berikan syarat begini. Ya ma'syarus sabab manis tato aminkumul ba'at falyatazawwaj. Wahai para pemuda, pemudi, barang siapa di antara kamu yang sudah memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah. Nafkah di sini nafkah lahir dan nafkah batin. Tidak hanya sudah nafkah batin saja, lahirnya juga penting sekali. Maka hendaklah ia menikah. Fa'ilimnya tadi kalau tidak ada kemampuan dia untuk memberikan nafkah lahir tadi, maka hendaklah fa'alai bisya, maka hendaklah ia berpuasa. Fa'innalau wija, maka sungguh puasa itu dapat menjadi perisai. Ini kan konteks tadi kaitan tadi. Lah, bagaimana kalau orang tua misalkan, kalau akan Nabi menjelaskan begini, kalau ada orang laki-laki baik-baik, calon anak Anda baik-baik, kemudian datang ke rumah Anda dan meminta putri Anda, maka kata Nabi terimalah kalau sudah memenuhi ketentuan agama tadi itu. Sebab kalau Nabi juga memberikan peringatan jangan sampai orang baik-baik datang ini kemudian kita tolak, yang justru nanti di kemudian hari menimbulkan fitnah bagi anak kita gitu. Yang pertama, karena isyarat Nabi SAW sendiri kan memang kalau ketika ada kaum menikahkan maka lihatlah. Kalau dalam istilah kita kan bibit, bobot, bebet, itu sesungguhnya adalah dalam dimensi untuk persiapan karena menikah ini bukan 1 tahun 2 tahun, tapi kalau bisa sepanjang masa sepanjang hidup pasangan ini hingga akhir, karena ini adalah
Ini adalah misi suci, misi ibadah, kan konteksnya untuk di sana. Gitu. Nah, karena itulah Nabi mengatakan dalam kamu minta izin, kalau dia al-bikru, kalau dia ini seorang gadis, maka izinnya itu adalah wasukutu ala matur ridho. Diamnya itu adalah apa? Berarti menyetujui. Jadi misalkan, nah mau sama nikah sama dia, nggak mungkin gadis. Oh iya dengan sama nggak ada. Maka senyumnya dia, diamnya dia itu bagian dalam konteks dia menyetujui. Kecuali dia melakukan penolakan, maka orang tua akan di sini. Sedangkan wasaibu, sedangkan mohon maaf sejanda, maka itu adalah hak dirinya, nafsiha. Dirinya itu bisa menentukan, wali hanya menikahkannya. Jadi mesti otoritas penuhnya, karena ini kan ada pengalaman masa lalunya, ini kan menjadi penting bahan pertimbangan, maka orang tua tidak bisa. Ini setelah Mbak Mita menikah, itu ada perubahan nggak dari suami? Atau mungkin suami jadi cuek atau jadi kasar sama Mbak Mita? Perubahannya ada? Kalau mulai ada perubahannya itu kelihatannya pas di malam pertama. Malam pertama langsung kelihatan di situ. Iya, dari malam pertama dia nggak, memang benar-benar nggak ada yang nafkah untuk batin itu nggak ada. Oh gitu. Iya, jadi dia ada aja alasannya untuk ya dibilangnya nanti apalah, capek lah, apa, pokoknya ada aja alasan dia. Tapi Mbak untuk- Mita udah komunikasi. Sudah komunikasi, jadi pas waktu setelah selesai pesta, kita masih ya kumpul saudara, mungkin karena rame ya. Akhirnya kita pindah ke rumah kontrakan pun dia masih, jadi jaraknya sekitar 1 bulan lebih lah ya, lebih kurang. Dia belum juga untuk berusaha untuk jadi sebagai suami istri itu belum ada. Biasanya kan ini kan hal sensitif Iya. sekali pada malam pertama gitu Iya. ya. Ini kan Mbak Mita juga prosesnya ada pacarannya. Jadi Iya. pada saat malam pertama pun pasti Mbak Mita Iya. nggak sungkan untuk menanyakan suami gitu ya. Iya. Nah, terus Mbak Mita? Jadi dia tidak ada namanya untuk ya berusaha untuk apa ya, nafkahin saya batin nih nggak ada. Kita kan udah sebulan nikah. Kok kamu belum nyentuh aku sama sekali sih? Kapan mau punya anak? Apa sih kamu tuh ganggu aja deh. Ini ya, aku tuh gak mau kamu sakit sayang. Kamu alasan terus. Kemarin bilang capek. Bukan apa, Mas. Kamu barengin aku terus. Kapan hamil? Kan aku jadi malu. Oh enggak, kamu tuh ganggu banget. Udah kamu tunggu ya, jangan kemana-mana kamu. Tunggu. Minum apa kamu, Mas? Minum stamina, dapat dari teman aku. Ayo kita mulai. Akhirnya karena itu juga desakan dari orang tuanya nelfon terus kan, gimana, udah ini apa, sudah positif belum? Setelah melewati Iya, pernikahan itu berapa lama? Ya lebih kurang 1 bulan lah. 1 bulan. Nah ini Pak Ustadz, saya pengen nanya dulu. Kalau misalkan suami yang sudah menikah sah, tapi tidak memberikan nafkah lahir batin kepada istri selama 1 bulan, tapi kondisi suaminya itu padahal ada dan tidak terpisah jarak, itu bagaimana Pak Ustadz? Masih satu rumah ya. Nah, ada kisah menarik pada waktu ketika pada zaman Nabi, para sahabat ikut perang bersama Nabi. Kemudian ada orang bertanya kepada Sayyidina Umar, berapa lama daya kekuatan seorang istri ditinggal oleh suaminya? Di kalangan para sahabat ada beberapa versi, sekurang-kurangnya ada 3 versi. Ada yang menyebut 4 bulan, ada yang menyebut 6 bulan, ada yang menyebut 2 bulan, bahkan ada yang menyebut hanya hitungan hari. Maka kemudian Sayyidina Umar ini bertanya pada putrinya Hafsah, karena Hafsah ini kan istri daripada Rasulullah SAW. Disitulah kemudian ini adalah untuk memberikan pelajaran apa, bahwa suami jangan lama-lama meninggalkan istri. Sebab ada titik tertentu suami istri memerlukan, ada kebutuhan
tidak sekedar lahir, tetapi juga ada kebutuhan batin. Inilah yang menjadi penting. Karena itulah suami ada dua kewajiban. Kewajiban yang pertama itu adalah kewajiban memberikan nafkah, kewajiban yang kedua adalah nafkah batin. Inilah pentingnya mengapa Nabi SAW memerintahkan ketika ada salah seorang sahabat hendak menikah, kemudian Nabi bertanya, apakah kamu sudah melihat dia? Belum ya Rasulullah. Ungdurha, lihat dia. Lihat dia itu tentu tidak dalam mana lihat kasat mata, tapi juga dalam mana bisa melihat untuk mendapatkan informasi. Karena itulah dikenal ada istilah mak jomblang. Kalau dalam istilah konteks Indonesia pada zaman Nabi juga ada, tapi tidak mak jomblang, tapi orang dekat yang bisa memberikan informasi terhadap misalkan Mbak Mita calonnya siapa, maka keluarga Mbak Mita mengutus kepada orang dipercaya tadi untuk menggali informasi calonnya Mbak Mita ini siapa gitu. Mediasi lah iya, ya. Inilah pentingnya supaya mendapatkan informasi yang akurat sehingga di kemudian hari tidak ditemukan misalkan kecacatan dan seterusnya, kemudian akhirnya menimbulkan kekecewaan. Ini adalah, jadi menikah itu adalah Allah menyediakan karunia kenikmatan yang luar biasa yang tidak boleh orang menikmatinya kecuali pintunya adalah melalui nikah. Lah, kapan itu? Maka kemudian setelah ada nikah, maka kemudian Nabi pun menjelaskan ada etikanya. Ada namanya Lailatul Zafaf. Lailatul Zafaf itu adalah malam pengantin, malam pertama. Bagaimana etikanya? Nabi Hasyim menjelaskan, mesti cobalah kening istri Anda, ambil air wudhu sebelum melakukan itu. Kalau bisa kemudian sholatlah, bentangkanlah sajadah, suami istrimu yang mengaminkan. Setelah itu kecuplah kening, barulah kemudian misalkan pertandingan dimulai. Itu soal teknis pada masing-masing. Tapi ini adalah bagaimana prosesi yang Nabi tuntunkan yang begitu indah supaya apa? Masing-masing itu memiliki kelengkapan pemahaman dalam konteks inilah. Mbak Mita tadi kan karena persoalan tadi kan ya, mungkin saja, mohon maaf ya, suaminya ini kan mungkin saja karena misalkan, tapi kan ini kan bisa disembuhkan, dokter menyatakan. Ada juga mungkin dulu pernah trauma yang luar biasa, kemudian akhirnya tidak ada gairah ketika melihat istri. Ada juga, mohon maaf, ini kan baru 1 bulan. Ada juga, mohon maaf, ada juga yang pengantin sampai 4 bulan nggak disentuh karena masing-masing ketakutan. Suami kepengin tapi istrinya nggak berani, wah katanya sakit kan, macam-macam lah pendek kata, sehingga masing-masing menjaga jarak. Ini kan berarti menyangkut bahwa pendidikan seks dalam makna seks Islam itu penting, itu bukan dalam makna berhubungan, bukan, tapi masing-masing dijelaskan hak dan kewajiban, terus apa saja yang terjadi. Ini menjadi sangat penting dalam konteks itu di sana. Makanya kan ada judul buku yang sangat indah, misalkan di dalam apa itu seks Islam, itu maksudnya adalah mengajarkan, bukan dalam makna berhubungan, tapi mengajarkan bagaimana sih laki-laki, perempuan dan seterusnya yang berkaitan dengan mentalitas. Pemahamannya lebih gitu ya, luas. Nah, Mbak Mita, kalau boleh kita tahu nih Mbak Mita, setelah Mbak Mita menikah, itu kan gejala-gejala tahun itu kan mulai kelihatan tuh ya, mulai nggak mau menyentuh Mbak Mita dan segala macam gitu ya. Mbak Mita punya curigaan apa nggak dengan suami? Awalnya apa sih mungkin nggak ada selingkuhan, ada perempuan lain gitu? Kalau perempuan lain nggak ada. Saya juga cari informasi sih tidak ada. Cuman pada saat itu pernah pergok aja lagi sama laki-laki lain. Jadi pantesan aku nggak lihat kamu tongkrongan. Aku nunggu dulu. Ya nggak seru bang, kadang di sana ada Aji nggak asik. Ya ngumpul semua kali. Oh, udah lama banget. Ya. Ini gerah boleh buka jaket kan? Ya buka tuh. Ya kamu tuh bukan dari tadi aja kali buka. Keringetnya udah kayak sungai mengalir. Sini. Kamu ngapain, Mas? Kamu udah pulang. Ini kenalin teman aku. Lagi bercanda aja. Oh, gitu. Kok pangku-pangkuan sih? Nanti kalau orang lain lihat, kiranya aneh-aneh loh. Temen zaman dulu, udah lama gak ketemu, keles. Kamu aneh ya? Ini kamu bawa belanjaan ke dalam. Udah bro, gue balik dulu ya. Kok pulang sih? Iya bro, gue balik dulu. Aku antar kamu aja ya? Oh boleh. Sayang, aku antar dia sebentar. Gak bawa motor sama ya. Nah, Pak Ustadz ini gimana nih Pak Ustadz dengan peristiwa yang dialami Mbak Mita ini? Kalau apa yang disampaikan oleh Mbak Mita kan namanya kan penyimpangan dari suami. Iya. Jadi mungkin saja karena tadi tidak tertarik dengan lawan jenis, tapi tertarik dengan satu jenis.
Kalau kita buka di dalam Al-Quran, misalkan di surat Al-Aswar menjelaskan, ini kan perilaku kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut itu laki-laki suka laki-laki, apa namanya, gay. Kemudian ada perempuan suka sama perempuan, lesbi dia. Padahal Al-Quran menyatakan kamu itu diciptakan untuk pasanganmu, yaitu laki-laki untuk perempuan, perempuan untuk laki-laki. Itu namanya azwajan. Azwajan itu berpasangan, itu berarti laki-laki dan perempuan. Laki-laki dengan laki-laki bukan berpasangan namanya. Perempuan dengan perempuan bukan pasangan, karena ini bertentangan dengan roh Al-Quran. Itu yang dipahami. Al-Quran menjelaskan tuh di sana tadi itu. Lah, barangkali inilah yang kemudian menjadi pintu pengetahuan. Misalkan kenapa, misalkan ada nggak tertarik, mungkin saja karena tadi itu. Inilah sekali lagi para pemirsa yang dirahmati Allah, pentingnya orang mau menikah dilihat dulu bagaimana perilaku sebelumnya, informasi yang cukup dan seterusnya, informasi yang dekat, dan jangan sampai orang dekat ini memberikan informasi yang menyesatkan kepada calonnya. Supaya apa? Supaya nanti kan ini kan menyangkut kehidupan langgeng, dan ini kalau ini beribadah maka ini mendatangkan amal kebaikan dan bernilai investasi pahala. Tapi kalau tidak kan justru sebaliknya. Kata Al-Quran kan menjelaskan, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum an-nasikum. Istrimu itu adalah bagaikan sawah ladang, maka bercocok tanamilah, datanglah kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Keadaan apa saja maksudnya apa? Ya, sesuka selera masing-masing. Dalam sepanjang yang tidak bolehkan adalah mengikuti perilaku orang-orang Yahudi apa? Melalui jalur belakang, antuburi, itu yang tidak dibolehkan. Tapi kemudian dengan cara-cara Islam yang diajarkan, itu adalah kemudian apa? Dan istri dalam keadaan suci tidak boleh, misalkan ketika dalam haid mengganggu sangat dicela dan Ya, nah, Pak Ustadz, ini kan di dalam era globalisasi kayak begini, pasti kan sebenarnya banyak sebenarnya sebagai seorang tua untuk mendekatkan diri kepada Benteng anaknya anak. supaya terhindar dari hal-hal seperti itu. Bagaimana, Pak Ustadz? Cara membentenginya Mas Wario adalah dengan cara apa? Melalui penanaman pendidikan agama. Karena pendidikan agama ini akan mengajarkan orang hidup bagaimana menurut tuntunan agama. Yang kedua, orang disadarkan apa tanggung jawab dan apa tujuan orang hidup ini pada masing-masingnya. Inilah menjadi penting. Yang kedua adalah mencarikan lingkungan yang baik. Kalau kita hidup dalam lingkungan yang baik, pergaulan yang baik, maka berarti akan baik. Maka hadis Nabi kan menjelaskan perumpamaan apa itu pertemanan itu adalah seperti orang pembawa minyak wangi dan pembawa apa namanya tukang las namanya, pembawa peniup api kalau di dalam bahasa hadis itu. Pembawa minyak wangi itu apa? Ada kalanya engkau diolesi udah terasa wangi. Kalaupun nggak dikasih, Anda berjejer saja aroma wangi. Kalau kita punya duit beli, malah apalagi aromanya. Tapi dengan tukang las, mungkin Anda meskipun tidak terpengaruh dengan dia, tetapi Anda akan terpercik kena percikan api tadi. Yang kedua, aroma bau besiak dan macam apa mananya. Kalau ada kawan kita citra buruknya terjadi pada dia perilakunya, maka citra baik kita akan bisa rusak. Banyak orang baik, tapi karena pergaulannya rusak, maka ini bisa rusak gitu. Sebaliknya banyak orang tidak baik, tapi karena pergaulan di dalam lingkungan yang baik, maka dia akan ikut baik bersama orang yang baik di dalamnya. Itu terbawa, iya, betul. Berpengaruh sekali ya, Pak Ustadz. Sangat berpengaruh. Mbak Mita kan mempunyai seorang anak nih dari suaminya sekarang gitu ya. Setelah Mbak Mita memberikan seorang anak, perilaku suami di dalam rumah tuh bagaimana? Apa kelihat kebapaan atau cuek aja atau bagaimana? Nggak ada rasa nggak ada rasa kebapaan sama sekali. Apa ya? Terus? Anak saya lahirnya dalam keadaan sumbing. Jadi benar-benar nggak, dari saya hamil dia nggak ada tanggung jawab. Jadi saya mau ke rumah sakit pun atau ke dokter, saya biaya sendiri. Terus anak saya lahir dengan kondisi seperti itu, mertua dia pun tidak menerima kondisi anak saya. Ini sama sekali tidak diurus sama suaminya? Enggak. Nafkah juga tidak? Enggak, tidak pernah sama sekali. Kondisi bagaimana maksudnya? Sumbing dia. Sumbing. Oke, ya. Tapi sama sekali bapaknya itu nggak ada? Terus tapi masih tinggal satu rumah suaminya? Masih. Cuek aja begitu? Cuek. Saya nutupin semuanya itu dari keluarga saya. Karena saya ngerasa apa ya, sama bapak saya malu ya. Karena saya udah berusaha untuk meyakinkan bapak saya kalau laki-laki ini bertanggung jawab, baik gitu. Kan menutupi keburukan suami. Begitu juga dengan ibu dan saudara-saudara saya. Jadi taunya suami saya itu baik, tanggung jawab, karena juga dia punya pekerjaan yang lumayan baik.
dia nggak tahu kalau saya pontang-panting cari uang untuk anak. Sampai kerja keras bener saya untuk anak. Mbak Mita, maaf, Mbak Mita pernah komunikasi dengan orang tua dari pihak suami? Sebelum pisah, kami pernah ada namanya ya musyawarah keluarga, membicarakan apa yang terjadi supaya tidak ada fitnah. Pasti ya dalam perceraian tuh fitnah itu paling kejam banget kan. Jadi pertemuan lah antara keluarga saya dan keluarga dia. Saya ceritakan apa yang terjadi, kalau dia tidak pernah nafkahi saya lahir dan batin, dan anak saya juga tidak pernah dikasih nafkah. Sebagai bapak dia tidak pernah tanggung jawab. Jadi saya ngerasa setelah dijelaskan seperti itu, orang tuanya seperti mendukung. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Bapak. Ada apa, Mita? Nasroni ada, Bu? Ada, Mita. Kenapa ya? Ibu tahu nggak? Roni itu nggak tanggung jawab lahir batin dengan anak saya. Maksud Bapak apa ya? Ibu tahulah lahir batin itu apa. Oh, nggak mungkin anak Tahu saya kayak begitu. gimana anak saya cerita sejujurnya apa? Oh, bisa aja anak Bapak ngarang-ngarang. Bukan nggak bisa, Bu. Anak saya itu jujur apa adanya. Bentar ya, biar pasti kita panggil aja ya Roninya ya. Sekarang Roni! Ron! Sini, nak. Sini. Bapak. Rey, Berapa? ada apa, ada apa? Kamu selama ini sebagai suami tanggung jawab nggak sama anak saya? Iya, tidak tanggung jawab apanya. Lahir batin kan? Tanggung jawabnya? Lahir batin lah. Itu udah ada anak. Ini ya. Anak. Istri saya aja Pak yang nggak bisa dikasih tahu. Istri nggak berguna. Anak Bapak ini nggak berguna. Anak Bapak nggak berguna. Sembarangan ya. Ibu yang berbela anak ibu ya. Oh, pasti dong saya akan anak saya mandi kok. Siapa ini? Siapa ini? Jangan ikut campur ini. Urusan kami. Udah pergi dari sini. Bisa. Kamu siapa? Hei, yang berani kamu. Pergi sana, pergi. Udah pergi. Setelah Mbak Mita sudah menjelaskan bahwa anaknya ini tidak normal, Iya. maaf, maksudnya suka sesama sejenis, keluarga suami juga mendukung gitu maksudnya? Yang masalah tanggung jawab aja. Jadi masalah tanggung jawab dia terhadap anak sama saya tuh dihilangkan. Maksudnya tuh ditutupin lah dari dia. Tapi kalau masalah dia sakit, karena kan saya sudah berulang kali, ayo kita berobat. Karena tanggung jawab saya juga untuk dia sembuh. Mbak Mita Kelainan. sudah berusaha mengajak suami untuk berobat ya supaya benar-benar kembali normal Iya. seperti suami istri gitu. Tapi tanggapan Marah. suami Marah. marah. Keluarga juga tahu, keluarga Sudah saya ceritakan kalau juga. keluarga Mita bagaimana kalau dari pihak keluarga Mita? Keluarga Mita juga kagetnya setelah saya mau pisah. Saya ceritakan apa yang terjadi, kaget karena selama ini kan suami itu sangat dihargai benar di keluarga. Jadi pas sudah tahu, oh kok bisa seperti itu, kagetnya bukan main kan. Ustaz, ini dengan kondisi seperti ini kan pasti yang jadi korban adalah anak, Betul. ya. Anak-anak harus menerima ini keadaan orang tuanya seperti ini gitu. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Yang pertama tadi Mbak Indi, ada hal penting tadi yang dilakukan oleh Mbak Mita kepada anaknya. Saya kira ini positif. Jadi para pemirsa, kalau ada, mohon maaf ini kalau ada pasangan suami istri yang karena berbagai macam hal di rumah tangga akhirnya berpisah, maka jangan sekali-kali di antara baik dari bapak maupun dari ibunya menceritakan aib masing-masing bapak dan ayahnya, bapak dan ibunya kepada anaknya. Jadi kayak Mbak Mita tadi sudah mengajarkan kepada anaknya bahwa bapaknya apa ini penting. Supaya apa? Supaya anak mendapatkan kepercayaan dirinya, bahwa bawahnya baik-baik saja. Sebab kalau diceritakan bapak ini rusak begini, betapa hancurnya itu psikis daripada anak. Jadi anak dibesarkan, biarkan nanti suatu saat kalau dia dewasa, dia tidak mengetahui mau dengan harus sendirinya dan mengetahuinya. akalnya sudah sampai Ya. untuk memahami kasus yang terjadi pada kehidupan bapaknya.
Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Mbak Mita adalah kemudian misalkan dengan berusaha sungguh-sungguh untuk bisa memberikan nafkah kepada anaknya. Ini adalah hal yang luar biasa saya kira. Ini adalah salah satu contoh etos kerja seorang wanita ketika ditelantarkan oleh suaminya, dan tidak sepatutnya seorang suami menelantarkan istrinya. Apapun alasannya, Islam tidak mentolerir perilaku seorang suami yang kemudian membiarkan istrinya begitu saja tanpa ada tanggung jawab memberikan nafkah, terutama dalam nafkah lahir dan nafkah batin. Kalau nafkah batin mungkin tadi Mbak Mita bisa menyampaikan, tapi nafkah lahir sekurang-kurangnya juga harus diberi karena ada tanggung jawab dari istrinya dan kemudian tanggung jawab untuk anaknya. Lah, berikutnya adalah ketika dengan ada ikhtiar, misalkan bagaimana mengajak berobat. Ini saya kira inilah pentingnya pemahaman. Jadi kalau suami memiliki kekurangan, tidak sepantasnya kemudian ditutupi di depan istrinya, diceritakan. Begitu juga istrinya harus siap menerima kekurangan dari suaminya. Inilah yang kemudian masing-masing saling menggenapkan. Menikah itu kan menggenapkan. Makanya kan kata Nabi, orang sebelum menikah itu separuh agamanya. Tapi ketika sudah menikah maka berarti sudah jangkep lah, sudah penuh lah. Itu maknanya adalah untuk menggenapkan daripada pemahaman keagamaan dalam kehidupan berkeluarga tadi itu loh. Kalaupun misalkan sudah bercerai, misalkan tetap kewajiban itu adalah jadi ada mantan istri, ada mantan suami, tapi tidak ada mantan anak. Betul. Anak tetap adalah anak adalah tetap, dan suatu saat nanti ketika orang tuanya punya harta benda, anaknya bisa mewarisi daripada ayahnya, dan bisa dipungkiri. Berpisah status pernikahan dengan Mbak Mita misalkan suaminya, tapi anaknya tidak berpisah, dia tetap. Andai kata suatu saat nanti laki-laki ini menikah lagi, maka anak ini tetap bisa mewarisi daripada harta benda daripada anak. Inilah betapa indahnya Islam mengatur dalam rangka apa? Dalam rangka tujuannya adalah supaya keluarga itu bisa mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Ini Pak Ustadz. Jadi tadi sebelum kita syuting, kita sudah minta izin sama Mbak Mita. Ya. Calon mantan suami. Mantan suami. Untuk klarifikasi Mas. Insya Allah di sini kalau misalkan ada Pak Ustadz bisa menjembatani. Iya. Ya, sekarang kita sudah terhubung dengan kita namanya samarkan menjadi Mas Roni. Assalamualaikum Mas Roni. Waalaikumsalam. Di sini kita mendapat informasi nih Mas, katanya Mas ini sebagai suami dulu tidak memberikan nafkah kepada istri Mas ya, yang sewajarnya gitu. Ya. Apakah benar itu? Mas, denger ya. Gimana saya mau ngasih uang untuk anak saya? Iya. Orang anak saya aja dihalang-halangi, saya ketemu sama anak saya masih minta. Jadi kalau uang saya diambil anak sama minta gimana? Oh sebenarnya, Rugi dong saya. maaf ya Mas Roni. Sebenarnya Mas Roni punya niat untuk memberikan nafkah uang, cuman takut aja diambil sama Mbak Mita gitu selama ini. Iyalah, karena saya merasa dihalang-halangi, dia pindah-pindah, saya cari nggak temu. Iya, halang-halangi ya Mas ya. Apakah benar itu Mbak Mita? Ya, dia cerita juga sama orang kayak gitu semua sih, sama teman-teman kantor. Kalau saya menghalang-halangi, dia kan seorang laki-laki. Mita, emang bener kan kayak gitu Mita? Oh iya. Ini iya. coba didengarkan dulu Mas penjelasan. Dia kan seorang laki-laki Iya. ya Mas ya. Iya. Paling enggaknya dia bisa datang ke rumah ataupun dia telepon rumah orang tua saya juga dia tahu kok. Kalau memang dia mau bertanggung jawab. Iya. Baik, assalamualaikum Mas Roni. Ya, waalaikumsalam. Maaf Mas Roni, saya sekedar ya, kita berbagi nasihat. Saya juga menerima nasihat dari orang lain, saya juga memberi nasihat pada orang yang perlukan. Jadi kalaupun begini, kalau hubungan suami istri, kalau ada kekurangan, saling melengkapi, saling memaafkan. Nah, saya mendengar memang ini suami istri sudah terputus, tapi kan masih ada anak. Jadi mohon maaf kalau Mas Roni misalkan tidak memberi nafkah uang pada istri nggak apa-apa, tetapi kepada anak masih ada kewajiban. Apalagi anak ini adalah merupakan investasi yang sangat berharga, harta yang sangat berharga bagi Mas Roni. Jadi kalau tadi Mas Roni misalkan, wah nanti kalau saya ngasih uang kemudian jangan-jangan nanti diambil Mbak Mita misalkan, ya mungkin Mita bukan mengambil tapi kemudian nanti untuk keperluan pada anaknya. Inilah saya kira pentingnya antar kedua orang tua. Boleh ada istilah mantan istri, ada mantan suami, tapi perlu diketahui tidak ada istilah mantan anak. Saya kira inilah hal yang berharga Pak Roni, mudah-mudahan untuk kedepannya, jadi yang sudah tapi menatap kedepannya, tanggung jawab sampai anak ini dewasa tetap menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya juga lah. Dalam kaitan ini adalah kepada Pak Roni, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya Pak Roni sehingga tanggung jawab ini dapat diemban dan mudah-mudahan Allah memberkahi atas ikhtiar yang dilakukan oleh Pak Roni. Makasih Mas Roni. Iya. Ya.
sekarang Mbak Mita. Setelah Mbak Mita sudah komunikasi dengan Mas Roni, Mbak Mita nanti setelah pulang dari sini apa yang ingin Mbak Mita lakukan? Perbaiki atau bagaimana? Ya itu tergantung dia dengan keluarganya aja Mbak. Yang Mbak Mita inginkan tuh apa? Setelah ini kan sudah bercerai nih, ada nggak keinginan yang lainnya? Saya lebih fokus ke anak aja sekarang. Lebih ke nafkah? Iya, saya bertanggung jawab sama anak saya karena itu kan tanggung jawab saya untuk membesarkan dia, menafkahi dia sampai dia dewasa nanti. Jadi ini yang diinginkan ya. Ya semoga dengan acara tawakal ini ya Pak Ustadz ya, tergugah hatinya Mas Roni dan juga mau memberikan nafkah untuk anaknya Pak Ustadz ya. Oke, terima kasih atas bincang-bincang kita ya. Kita yang sabar Mbak Mita ya. Pak Ustadz, mungkin sebelum kita tutup acara tawakal pada pagi hari ini ada yang ingin disampaikan oleh Pak Ustadz. Ya, yang pertama untuk Mbak Mita harus memiliki kesabaran. Ini sudah sabar, tapi perlu ditingkatkan sabar. Yang kedua yang perlu ditingkatkan adalah mintalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah lunakkan hatinya ayahnya anaknya ini, yaitu Mas Roni, supaya komunikasi pada anak ini tidak semata-mata memberikan nafkah untuk akhir tadi, tapi juga hukum anaknya supaya baik. Yang ketiga apa? Yang ketiga banyak berdoa, mudah-mudahan Allah lindungi anaknya Mbak Mita. Robbi habli minas solihin, ya Allah karuniakanlah anakku menjadi anak yang soleh. Ini menjadi penting sekali. Kemudian berikutnya bisa juga dibaca Robbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan fardhu. Ya Allah, kuatkanlah dalam diriku ya apa supaya dan karuniakanlah anak-anak keturunanku menjadi mudah-mudahan kelak juga anak-anakku menjadi orang-orang yang baik dan digolongkan pada orang baik. Ini menjadi penting sekali. Jadi kesabaran yang terakhir adalah tetaplah berkhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Allah sedang menguji, mungkin Allah punya cara lain yang kelak nanti Allah akan menaikkan makom atau derajat dari Mbak Mita, mungkin tidak melalui Mbak Mita tapi melalui anaknya. Inilah yang senantiasa kita tumbuhkan dalam kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbak Mita sudah nggak lega ya? Nanti setelah acara ini Mbak Mita mau komunikasi lagi dengan Ustadz silakan ya. Mungkin ada amalan-amalan, tadi kan sudah diberikan amalan oleh Ustadz ya. Insya Allah dengan pagi hari ini acara tawakal ini semuanya kembali baik, itu doa kami semua ya. Mari ya. Terima kasih Mbak Mita. Baik, terima kasih Mbak Mita sudah mau sharing kepada kami. Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Baik pemirsa Tawakal, alhamdulillah sampai di sini dulu acara pada pagi hari ini. Saya Mario Wirix dan rekan saya Angelega pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.